Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Dalam sejarah Nusantara, Maluku menjadi saksi benturan kekuatan besar dunia yang datang dari barat. Rempah-rempah yang menjadi incaran utama memicu konflik panjang yang melibatkan Ternate, Tidore, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedatangan bangsa Spanyol ke Maluku pada tahun 1521 memulai era baru pertempuran sengit di wilayah kaya rempah ini. Ternate yang awalnya bersekutu dengan Portugis harus berhadapan dengan serangan ganda dari Spanyol dan Tidore. Namun yang menarik, meskipun Ternate berkali-kali didesak oleh kekuatan asing, keberanian Sultan Baibullah dan Sultan Said dari Ternate berhasil membalikkan keadaan. Pertempuran-pertempuran yang terjadi tidak hanya membuktikan kegigihan kerajaan lokal mempertahankan kedaulatan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa Maluku bukan sekedar tempat rebutan, melainkan medan pertempuran geopolitik dunia. Bagaimana Ternate memanfaatkan persekutuan dengan kekuatan Eropa? Mengapa monopoli cengkeh menjadi kartu truf di tengah kepungan kekuatan Spanyol dan Portugis? Berikut kami ulas seputar sejarah perlawanan Ternate melawan kekuatan kolonial di Maluku versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Ketika bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Nusantara pada tahun 1521, mereka langsung menuju wilayah Maluku. Kedatangan ini menjadi titik awal dari berbagai konflik dan perlawanan yang melibatkan penduduk lokal serta kekuatan asing yang datang untuk menguasai kekayaan alam Maluku, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia saat itu. Dalam sejarah, rakyat Ternate tercatat telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap bangsa Spanyol, yakni di awal abad 16 dan menjelang akhir abad tersebut. Namun, sebelum konflik besar melibatkan Spanyol dan Ternate terjadi, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Maluku. Portugis adalah bangsa barat pertama yang tiba di Nusantara pada tahun 1512. Mereka datang dengan tujuan yang sama, yakni mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Ketika tiba di Maluku, Portugis disambut baik oleh Sultan Ternate, yang pada saat itu sedang berselisih dengan Kesultanan Tidore. Sultan Ternate melihat kedatangan Portugis sebagai peluang untuk memperkuat posisinya dalam konflik dengan Tidore. Ia bahkan berjanji untuk memberikan cengkeh kepada Portugis jika mereka mau membantunya melawan Tidore. Seiring dengan berkembangnya hubungan dagang antara Ternate dan Portugis, datanglah ekspedisi bangsa Spanyol ke Maluku. Kedatangan Spanyol ini mengubah dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut, karena Spanyol tidak datang untuk bersaing secara damai, melainkan untuk memperkuat posisinya dengan bersekutu dengan Tidore, musuh Ternate. Dualisme antara Ternate yang didukung Portugis dan Tidore yang disokong Spanyol semakin memperuncing konflik di Maluku, dan pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam perang, Ternate yang didukung oleh Portugis akhirnya memenangkan pertempuran. Namun, konflik antara Ternate dan Tidore serta perseteruan antara kekuatan barat yang terlibat baru benar-benar berakhir pada tahun 1529 dengan ditandatanganinya Perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian ini, Spanyol setuju untuk mundur dari Maluku dan memusatkan kekuatan mereka di Filipina, yang kemudian menjadi wilayah koloni mereka. Akan tetapi, meskipun Perjanjian Saragossa mengakhiri kehadiran Spanyol di Maluku,
dominasi Portugis di wilayah tersebut semakin kuat. Hubungan antara Ternate dan Portugis yang awalnya baik, lambat laun memburuk. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1575 ketika Sultan Babullah dari Ternate berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Kemenangan ini membuat Sultan Babullah dikenal sebagai pahlawan bagi rakyatnya karena berhasil memulihkan kedaulatan Ternate atas wilayahnya. Namun, keadaan kembali berubah beberapa tahun kemudian ketika terjadi perubahan besar dalam politik Eropa yang berdampak pada wilayah-wilayah jajahan di Asia, termasuk Maluku. Pada tahun 1580, Raja Philip II dari Spanyol berhasil merebut tahta Portugis dan menyatukan dua kerajaan besar di bawah kekuasaannya. Hal ini berarti bahwa Spanyol dan Portugis yang sebelumnya berlawanan kini berada di bawah satu bendera. Raja Philip II kemudian memerintahkan Gubernur Jenderal Spanyol di Manila, Dom Pedro, untuk kembali menduduki Ternate. Dengan gabungan kekuatan Spanyol dan Portugis, pasukan yang berkekuatan sekitar 3.000 tentara dikerahkan untuk mendirikan basis militer di Tidore yang berseberangan dengan Ternate. Serangan besar-besaran ini membuat Sultan Said dari Ternate terpaksa melarikan diri bersama sejumlah pejabat kerajaan. Namun tidak lama kemudian, Sultan Said berhasil dibujuk untuk kembali ke Ternate dan menandatangani sebuah perjanjian dengan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut, Ternate harus mengakui kekuasaan Spanyol dan memberikan hak monopoli perdagangan cengkih kepada mereka. Setelah menandatangani perjanjian tersebut, Sultan Said dan sejumlah bangsawan Ternate dibawa ke Manila oleh Dom Pedro sebagai sandera untuk memastikan bahwa Ternate tidak akan memberontak lagi. Namun meskipun Spanyol berhasil menduduki Ternate untuk sementara waktu, kekuasaan mereka di wilayah tersebut tidak bertahan lama. Pada akhir abad 16, perubahan besar kembali terjadi di Maluku dengan kedatangan bangsa Belanda. Belanda yang juga berminat menguasai perdagangan rempah-rempah, melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan di Maluku setelah mengetahui bahwa Spanyol mulai kehilangan cengkeraman atas wilayah tersebut. Kehadiran armada Belanda di Banten memberikan harapan baru bagi pihak-pihak di Ternate yang menolak pendudukan Spanyol. Seorang bangsawan Ternate dikirim ke Banten untuk meminta bantuan Belanda dalam mengusir Spanyol dari wilayah mereka. Permintaan ini diterima dengan baik oleh Belanda, terutama setelah pihak Ternate menjanjikan hak monopoli cengkih kepada mereka sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Setelah kesepakatan ini tercapai, Ternate dengan bantuan Belanda berhasil melancarkan serangan terhadap pasukan Spanyol di Maluku. Dalam waktu singkat, Spanyol dipaksa mundur dan akhirnya meninggalkan wilayah Maluku. Kemenangan Ternate atas Spanyol ini tidak hanya memulihkan kedaulatan Ternate, tetapi juga menandai awal dari kehadiran Belanda di Nusantara. Meskipun Belanda pada awalnya datang sebagai sekutu, mereka kemudian menjadi kekuatan kolonial yang lebih dominan, menggantikan posisi Portugis dan Spanyol sebagai penguasa asing di wilayah Nusantara. Kedatangan bangsa Barat, baik Portugis, Spanyol maupun Belanda, membawa dampak besar bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Maluku. Di satu sisi, mereka memperkenalkan teknologi dan budaya baru, tetapi di sisi lain, kedatangan mereka juga memicu konflik berkepanjangan yang melibatkan kerajaan-kerajaan lokal. Sultan-sultan di Maluku, terutama Ternate dan Tidore, harus beradaptasi dengan kehadiran kekuatan asing ini dan berusaha memanfaatkan mereka untuk kepentingan kerajaan masing-masing. Namun pada akhirnya, kekuatan-kekuatan asing ini tidak datang untuk menjalin hubungan yang setara, melainkan untuk menguasai dan mengontrol sumber daya yang ada di Maluku, terutama cengkih yang sangat bernilai di pasar internasional.
konflik antara Ternate dan Tidore, serta keterlibatan kekuatan-kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda menunjukkan betapa pentingnya Maluku dalam perdagangan global pada masa itu. Meskipun Spanyol akhirnya gagal mempertahankan kekuasaan mereka di Maluku, kedatangan mereka meninggalkan jejak sejarah yang signifikan. Perjanjian Saragossa, pertempuran antara Ternate dan Tidore, serta kerjasama antara Ternate dan Belanda merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang membentuk sejarah awal kolonialisme di Indonesia. Maluku, dengan kekayaan rempah-rempahnya, menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan barat yang berusaha menguasai perdagangan dunia, sementara kerajaan-kerajaan lokal berjuang mempertahankan kedaulatan dan kendali atas wilayah mereka. Demikian seputar sejarah perlawanan Ternate melawan kekuatan kolonial di Maluku versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi perlawanan Ternate melawan kekuatan kolonial di Maluku, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.